Tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa mampu dan terampil menggunakan spektrofotometer UV vis untuk menentukan kandungan asam benzoat dalam suatu sampel cair. Selanjutnya, ada beberapa dasar teori yang dapat kita gunakan sebagai pedoman dalam praktikum ini. Yang pertama, dari tim dosen kimia analitik instrumen tahun 2020, spektrofotometri pada daerah ultraviolet dekat, yaitu antara 200-390 nanometer, dapat diterapkan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif senyawa-senyawa organik dan maupun anorganik. Senyawa seperti aldehid, keton, senyawa nitroalifatik, dan ester nitrat menyerap radiasi pada daerah ini. Namun, intensitasnya rendah sehingga hanya berguna pada keadaan-keadaan tertentu. Molekul-molekul yang mengandung ikatan rangkap terkonjugasi seperti benzena dan toluena mempunyai absorptivitas molar yang cukup tinggi pada daerah ultraviolet dekat, sehingga dapat ditentukan keberadaannya secara spektrofotometri. Berikutnya, dari Azizah dan Raffi tahun 2014. Spektrofotometer UV vis merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur serapan yang dihasilkan dari interaksi kimia antara radiasi elektromagnetik dengan molekul atau atom dari suatu zat kimia pada daerah UV vis. Literatur berikutnya dari Hodge pada tahun 2003 yang menjelaskan mengenai cara kerja spektrofotometer UV vis. Pada awalnya, sinar dari sumber cahaya diteruskan menuju monokromator. Kemudian, cahaya dari monokromator diarahkan terpisah melalui sampel dengan sebuah cermin berotasi. Selanjutnya, detektor yang menerima cahaya dari sampel secara bergantian dan berulang dan memproses sinyal listrik yang datang. Setelah proses, hasil yang didapat diolah dengan program yang telah dipersiapkan. Cahaya yang diserap diukur sebagai absorbansi, dilambangkan dengan A, sedangkan cahaya yang dihamburkan diukur sebagai transmitansi yang dilambangkan dengan T. Dinyatakan dengan hukum Lambert-Bird yang berbunyi, jumlah radiasi cahaya tampak, yaitu termasuk dari ultraviolet, inframerah, dan lain sebagainya, yang diserap atau transmisikan oleh suatu larutan merupakan suatu fungsi eksponen dari konsentrasi zat dan tebal larutan. Waheni tahun 2009. Penentuan kadar senyawa benzoat digunakan metode spektrofotometri ultraviolet dengan panjang gelombang antara 190-300 nanometer. Karena asam benzoat dapat ditentukan pada panjang gelombang di daerah tersebut. Metode spektrofotometri UV mempunyai selektivitas yang relatif tinggi sampai 1/1000 bagian atau ppm. Pada praktikum kali ini, ada beberapa alat dan bahan yang kita gunakan. Yang berupa alatnya yaitu peralatan gelas, spektrofotometer UV, kuvert kuarsa, dan kertas saring. Bahannya yaitu larutan standar asam benzoat, larutan HCl 0,01 m, sampel minuman kemasan, dan aquades. Selanjutnya yaitu adalah cara kerja. Untuk cara kerja pembuatan kurva kalibrasi sendiri dibagi menjadi beberapa step. Untuk step pertama yaitu dapat menyiapkan larutan asam benzoat dengan konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm dalam 0,01 molar HCl. Untuk selanjutnya dapat mengambil dan menyaring 10 mili sampel, kemudian dapat mengambil sebanyak 2 mili dan dapat memindahkan pada labu ukur 50 mili. Step selanjutnya yaitu dapat menambahkan 10 mili larutan HCl 0,01 m, kemudian dapat diencerkan. Step selanjutnya yaitu mengukur absorbansi asam benzoat pada gelombang 200 hingga 300 nm. Lalu dapat mencatat absorbansi dan panjang gelombang maksimum. Untuk step selanjutnya
yaitu mengukur absorbansi semua larutan standar sampel pada panjang gelombang maksimal yang diperoleh. Step selanjutnya dapat membuat kurva kalibrasi pada seri larutan standar, dan step yang terakhir yaitu dapat menghitung konsentrasi asam benzoat dalam sampel. Untuk cara kerja yang kedua yaitu penggunaan alat spektrofotometer UV, diawali dengan step yaitu sampel dilarutkan dalam pelarut. Untuk step selanjutnya yaitu sampel dimasukkan ke dalam kuvet, lalu dalam keadaan tertutup atur T sama dengan 0%. Dalam beberapa instrumen ini disebut 0% T atau dark current control. Selanjutnya, dalam keadaan terbuka, atur T sama dengan 100%, A sama dengan 0. Dapat menggunakan sel penuh dengan pelarut murni. Dan step yang terakhir yaitu dapat memasukkan sampel dan ukur persen T atau A. Untuk data pengamatan, disajikan panjang gelombang maksimum asam benzoat yaitu 230 nm, pengukuran absorbansi seluruh larutan standar, dan pembuatan kurva kalibrasi. Jadi disajikan tabel konsentrasi dalam ppm dan absorbansi, lalu dapat dibuat kurva kalibrasi standar. Pada analisis data, yang pertama yaitu perhitungan pembuatan larutan baku asam benzoat 100 ppm 50 mili menghasilkan, jadi dalam 100 ppm tersebut menghasilkan 1 mg per 10 mili. Untuk yang kedua yaitu perhitungan pembuatan larutan standar asam benzoat 10 mili dari larutan baku. Dalam 2 ppm menghasilkan volume 0,2 mili, 4 ppm 0,4 mili, 6 ppm volume menjadi 0,6 mili, dalam 8 ppm 0,8 mili, dan 10 ppm menghasilkan volume 1 mili. Untuk yang ketiga yaitu perhitungan kadar asam benzoat dalam sampel. Untuk perhitungan ini dapat diketahui rumus untuk menentukan kadar asam benzoat itu yaitu X kali volume labu takar dibagi volume sampel yang diencerkan, di mana volume labu takar itu diketahui 50 mili dan volume sampel yang diencerkan sebanyak 2 mili, absorbansinya 270 mili. Jadi setelah dihitung, kita mencari X dulu. Pada percobaan ini dihasilkan X sama dengan 9,1290 ppm. Jadi kadar asam benzoat setelah diketahui X yaitu 228,225 ppm. Untuk konsentrasi dari asam benzoat dalam keseluruhan sampel yaitu dalam 10 mili itu menghasilkan 1141,125 ppm. Baiklah, selanjutnya yaitu memasuki bagian pembahasan. Berikut ditampilkan struktur dari senyawa asam benzoat yang merupakan sampel yang akan diuji. Pada sampel ini dapat diukur secara tepat dengan spektrofotometri karena adanya gugus kromofor. Dilihat terdapat gugus karbonil, ikatan rangkap terkonjugasi, dan senyawa aromatik. Dengan adanya gugus kromofor tersebut, maka dapat terjadi interaksi antara sampel dengan sinar dalam spektrofotometri UV sehingga dapat ditentukan kadarnya. Nah, interaksi antara sampel dengan sinar yang terjadi yaitu cahaya polikromatis dengan berbagai panjang gelombang akan masuk ke monokromator sehingga diperoleh cahaya yang monokromatis. Kemudian cahaya tersebut akan mengenai sampel yang kemudian akan ada yang diserap, dipantulkan, dan bahkan diteruskan.
sehingga pada sampel ini sangat cocok untuk digunakan dengan metode spektrofotometri dengan menghasilkan data berupa hasilnya yaitu kuantitatif. Dalam data tersebut disebutkan bahwa panjang gelombang maksimum yang diperoleh yaitu 230 nanometer. Dari data ini cocok dengan panjang gelombang maksimum asam benzoat menurut literatur yaitu 220 hingga 300 nanometer. Nah, mengapa panjang gelombang maksimum ini perlu ditentukan? Alasannya yaitu pengukuran pada panjang gelombang maksimum adalah perubahan absorban untuk setiap satuan konsentrasi paling besar pada panjang gelombang maksimum sehingga akan diperoleh kepekaan yang optimal. Kemudian dilakukan penentuan kurva kalibrasi larutan standar. Pada pembuatan larutan ini kita menggunakan larutan baku berupa asam benzoat yaitu dengan dilakukan pengenceran untuk masing-masing konsentrasi yaitu 2, 4, 6, 8 hingga 10 ppm. Nah, tujuan dilakukan pengenceran ini tidak lain adalah agar nantinya serapan pada sampel berada di dalam rank dari kurva tersebut. Nah, dari data absorbansi dan konsentrasi ppm itu dibuatlah kurva kalibrasi standar ini. Setelah kurva tersebut dibuat, didapatkanlah data yaitu persamaan garis berupa Y sama dengan 0,0031X min 0,013 dan dilakukan perhitungan sehingga didapatkan kadar asam benzoat dalam sampel yaitu 228,225 ppm. Nah, dari kadar ini menurut BPOPM RI nomor 36 tahun 2003 kadar tersebut cukup yaitu baik karena berada di bawah dari 600 ppm. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan ketiga ini yaitu yang pertama, kadar asam benzoat dalam sampel memenuhi kriteria yaitu dengan kadar sebesar 2,28,225 ppm. Panjang gelombang maksimum yang diperoleh yaitu 230 nanometer dengan kurva kalibrasi yang diperoleh yaitu persamaannya berupa Y sama dengan 0,031X min 0,013.